عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حرم الخمر والميسر لأنهما رجس من عمل الشيطان والكافر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Saudara hadirin, para pencinta dakwah yang berbahagia, serta Dewan Hakim yang insyaallah alim dan bijaksana. Sebagai makhluk Allah yang paling mulia, yang selagi anugerah akal, pikiran, serta dibekali dengan hawa nafsu, pantaslah bagi kita untuk mencurahkan rasa syukur atas segala karunia yang telah Ia titipkan kepada kita, sehingga pada saat ini pula kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan tugas sebagai seorang hamba. Kemudian salawat terakhir salam semoga senantiasa Allah limpahkan atas kearifan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah mampu membangkitkan bumi yang tandus menjadi bumi yang subur dan makmur kembali. Saudara hadirin, selanjutnya tak lupa pula kami aturkan rasa terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kami ruang waktu untuk menyampaikan kisah kebenaran insyaallah yang kami rangkai dalam sebuah syarahan dengan topik narkoba menurut pandangan Islam. Saudara hadirin, para pencinta dakwah yang berbahagia, di era yang kita kenal dengan era globalisasi, era modernisasi, emansipasi, banyak orang yang tergiur dengan korupsi, terkecoh dengan manipulasi, dan hanya terbawa arus polusi yang segalanya penuh fantasi dan imajinasi. Serta di era yang penuh dengan kecanggihan zaman teknologi saat ini pula, banyak dari pemuda-pemudi kita yang terkecoh dengan kenikmatan sesaat, yang mana kenikmatan tersebut akan membawa mereka pada lembah-lembah penyesalan, yang mana penyesalan tersebut bukan hanya sesaat, namun sampai akhir hayat. Kenikmatan tersebut ialah kenikmatan yang tak asing lagi di pendengaran kita, kenikmatan yang tak asing lagi di penglihatan kita, serta kenikmatan yang selalu kita jumpai dari kota-kota ternama hingga pelosok-pelosok desa, yaitu kenikmatan yang terdapat di dalam narkoba dan narkotika. Nah, saudara hadirin, sekarang muncul pertanyaan bagi kita, apa sih narkoba itu? Sehingga ia dapat menghancurkan orang serta generasi bangsa kita. Secara terminologi, narkoba didasarkan pada undang-undang yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, yang menyatakan bahwasanya narkoba adalah zat atau obat yang terbuat dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat mematikan rasa serta melumpuhkan bagi para penggunanya. Sedangkan narkoba menurut salah seorang ulama fikih, Dr. Muhammad Yusuf Qardawi, di dalam kitabnya yang berjudul Halal dan Haram di dalam Islam, halaman 96, paragraf kedua mengatakan bahwasanya narkoba adalah zat adiktif yang dapat menimbulkan kecanduan bagi para penggunanya, terlebih khusus kepada para pemuda. Sedangkan kita telah mengetahui bahwasanya pemuda adalah tulang punggung masyarakat yang sangat berperan di dalam pembangunan bangsa yang bermasyarakat Islami dan madani. Hal tersebut pun pernah dijelaskan oleh salah seorang ulama, Waqqa Az-Zuhaili, di dalam kitabnya yang berjudul Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu, juz ke-6 tahun 1989, yang menyatakan berdirinya pemuda saat ini adalah saat nadi serta kehidupan di masa bangsa yang akan datang. Saudara hadirin, para pencinta dakwah yang berbahagia, akan tetapi di era yang penuh dengan kecanggihan teknologi saat ini,
banyak dari manusia yang salah terekam dalam menjalani kehidupan. Yang halal mereka haramkan dan yang makruh mereka mungkarkan. Padahal jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pelajaran kepada kita tentang hal tersebut yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar engkau mendapat keberuntungan. Saudara hadirin para pencinta dakwah yang berbahagia, sekilas dari penjelasan ayat tersebut telah kita ketahui bahwasanya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, serta mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji. Memang jikalau kita lihat dari realita ayat tersebut, tidak ada ungkapan yang mengungkapkan bahwasanya narkoba itu haram. Akan tetapi, jikalau kita rujukkan ke dalam sabda Rasulullah SAW, kullu khamrin muskirun wa kullu muskirin haramun. Segala yang namanya khamar adalah memabukkan dan segala yang namanya memabukkan adalah haram. Jadi Islam mengacamatai narkoba sebagai obat terlarang yang diharamkan karena ia dapat mematikan rasa, melumpuhkan serta menimbulkan ketergantungan bagi para penggunanya. Saudara hadirin, dengan bergulirnya waktu, maka sampailah kita pada penghujung pertemuan kali ini. Akan tetapi, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, ada baiknya kita memetik dari apa yang telah kami sampaikan. Bahwa pertama, di era yang penuh dengan kecanggihan teknologi saat ini, banyak dari pemuda kita yang terkecoh dengan kenikmatan sesaat yang terdapat di dalam narkoba dan narkotika. Kedua, narkoba adalah zat atau obat yang terlarang yang dapat melumpuhkan, mematikan rasa, serta menimbulkan ketergantungan bagi para penggunanya. Ketiga, Islam memandang narkoba dengan kacamata yang jernih, bahwa narkoba adalah obat terlarang yang diharam karena ia dapat menimbulkan kecanduan bagi para penggunanya. Saudara hadirin para pencinta dakwah yang berbahagia, sekian dan demikian penyampaian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kami akhiri dengan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. أستأذن منكم وأنتم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.